الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. آمنا بالله، صدق الله ربنا العظيم. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak rahmat, nikmat dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir di masjid yang mulia ini termasuk hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Ayyuhal hadirun, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di atas mimbar yang mulia ini izinkan khatib untuk mengajak diri khatib dan seluruh yang hadir untuk sama-sama kita meningkatkan iman dan taqwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita bersungguh-sungguh menjalankan seluruhnya perintah-perintah Allah dan kita berusaha untuk meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah riwayat, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk menemui para sahabat-sahabatnya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, "Kaifa asbahtum?" Bagaimana kondisi kalian di pagi hari ini wahai sahabat-sahabatku? Kemudian sahabat menjawab, "Asbahna al-mu'minina billah." Sahabat menjawab, kondisi kami di pagi hari ini, kami dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah kembali bertanya kepada sahabatnya, "Wa ma alamatu imanukum?" Apa tanda-tanda keimanan kalian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu peduli kepada sahabat-sahabatnya, senantiasa bertanya, bagaimana keadaan kalian? Ini cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabatnya. Dia bertanya, bagaimana keadaan kalian? Sahabat mengatakan, kami dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah bertanya, apa tanda-tanda keimanan kalian? Para sahabat menjawab, ada 3 hal tanda-tanda seseorang memiliki keimanan yang sejati. Yang pertama, sahabat menjawab, nasbiru 'alal bala. Yang pertama, kami bersabar ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap musibah bala yang menimpa kami. Kami bersabar. Kemudian yang kedua, wa nashkuru 'alal raha. Kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat-nikmat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak pernah lupa untuk mensyukuri setiap nikmat-nikmat Allah. Kemudian yang ketiga, wa narda bil qada.
kami ridha ya Allah. Apapun ketentuan pun, apapun qada, apapun yang Engkau telah timpakan kepada kami ridha ya Allah. Ini jawabannya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 3. Apabila itu dimiliki oleh seseorang, maka dia akan mendapatkan iman yang benar. Setelah mendengarkan jawabannya para sahabat-sahabatnya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, antumul mu'minuna haqqan. Kalian benar-benar orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalian memiliki iman yang sempurna. Kita tidak bisa begitu saja mengakui keimanan kita sebelum kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat itu bisa melewati ujian-ujian itu. Yang pertama, mereka sabar terhadap musibah-musibah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memberikan kabar gembira, wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapakah mereka? Mereka orang-orang yang apabila diuji, diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milikmu ya Allah dan pasti akan kembali kepadamu. Mereka ridha. Mereka bersabar. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Dan mereka adalah orang-orang yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Ada 3 macam kesabaran. Yang pertama, kita sabar dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sabar terus menerus istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga Rasulullah diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an suratul Kahfi, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Bersabarlah engkau wahai Muhammad bersama dengan orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, menyeru Allah di waktu pagi dan petang hari, dan mereka hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita diberi kekuatan untuk istiqamah, selalu beribadah kepada Allah, dan kita dimudahkan untuk senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersabar untuk tidak melakukan maksiat. Kita kendalikan nafsu kita. Sabar ketika kita dihadapkan sesuatu yang merupakan dosa yang tidak boleh kita kerjakan, maka jangan tinggalkan itu. Jangan ikuti hawa nafsu. Kita sabar, kita tahan diri kita. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, sabar terhadap musibah yang Allah berikan. Maka kita adalah orang-orang yang selalu mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menurut para arif billah, ini tingkatan yang sabar yang lebih tinggi lagi. As-sabru thalathun maqamat. Sabar itu ada 3 tingkatannya. Yang pertama adalah tarkus syaqwa wa hiya darajatut tabi'in. Yaitu mereka sabar dan tidak mengeluh atas kondisi yang tidak menyenangkan. Mereka tidak pernah mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ditimpa musibah, sesuatu yang tidak menyenangkan, kesengsaraan hidup, mereka tidak akan mengeluh. Mereka sabar, dia menahan dirinya. Ini adalah tingkatan at-tabi'in. Dan mungkin banyak manusia yang mampu untuk bertahan seperti ini. Yang kedua, waridha bil maqdur. Mereka puas dengan apapun yang Allah berikan kepadanya. Mereka senang, puas hatinya. Wa hiya darajatuz zahidin.
Dan inilah tingkatan orang-orang yang zuhud. Mereka sudah tidak peduli dengan kesenangan duniawinya. Yang dia kejarlah kesenangannya Allah, ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah wal mahabbatu lil ibtila. Mereka dengan senang hati menerima ujian-ujian dari Allah. Senang. Berbeda dengan manusia biasa. Kita mungkin ketika ada musibah kita sedih. Tapi orang ini dia senang dengan sakitnya, senang dengan penderitaannya. Inilah makamnya orang siddiqin. InsyaAllah ada 3 makam ini yang ada di dalam diri kita, sehingga kita benar-benar menjadi orang-orang yang mempunyai iman yang murni, iman yang sejati. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "U'budillah. U'budillah 'ala ar-ridha, fa in lam tastati' fa fi as-sabr, ma tarakahu khairun katsir." Beribadahlah kalian. Ini perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan senang hati. Kita ini setiap ibadah kita mesti kita lakukan dengan senang hati. Ini tanda iman kita benar. Tiada komplain. Ketika kita ingin salat Jumat, hati kita sudah senang. Ketika datangnya waktu azan, kita dalam keadaan gembira, alhamdulillah. Kita menyambut panggilannya Allah dengan senang hati. Dan ini ibadah yang nilainya sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam tastati' fa fi as-sabr, ma takrahu. Jika kalian tidak mampu seperti itu, maka bersabarlah atas sesuatu yang kalian tidak sukai, atas sesuatu yang kalian tidak senangi. Kita bersabar. Kalau kita tidak senang, maka kita diam saja, kita sabar. Kalau kita belum mampu senang hati kita, maka kita bersabar. Dan itu akan mendapatkan kebaikan yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayuhal hadirun, yang pertama tanda orang yang imannya sejati adalah dia sabar. Yang kedua apa? Dia bersyukur kepada Allah. Dia bersyukur dalam keadaan apapun, dia tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini membuat Rasulullah ta'jub. Dalam sebuah hadis disebutkan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan urusannya orang mukmin, karena sesungguhnya seluruh urusannya ini baik. Wa laisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan ini tidak akan terjadi kecuali hanya kepada orang-orang mukmin. Karena dia merasa selalu bahagia. Apapun yang dia dapatkan, ini menurut dia baik. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menzalimi hambanya. Allah selalu memberikan kebaikan-kebaikan. In asabathu sarra syakara. Apabila dia diberi kesenangan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakana khairan lahu, dan ini baik baginya. Wa in asabathu darra sabara. Ketika dia diuji dengan keburukan, dengan musibah, dia bersabar, dan ini baik baginya. Dan Rasulullah memuji orang seperti ini. Ini mempunyai iman yang sangat menakjubkan. Dan bersyukurlah orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah berjanji akan menambah-nambah nikmat. La in syakartum la azidannakum. Ini janjinya Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian bersyukur kepada Allah, maka pasti aku tambah nikmat-nikmat kalian. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian kufur terhadap nikmatku, maka ada ancaman dari Allah. Azab Allah itu sangat pedih. Berbahagialah orang bersyukur, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum." Allah tidak akan mengazab orang-orang yang selalu bersyukur dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi orang yang bersyukur maka dia terbebas. Dia tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, innaka ma dzakartani syakartani." Sesungguhnya jika kalian mengingatku, inilah cara kalian bersyukur kepada aku. Tanda kita termasuk orang yang bersyukur, maka kita mudah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan melupakan Allah. Selalu mudah untuk memenuhi setiap panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala, setiap perintah-perintahnya Allah. Wa idza ma nasitani kafartani. Barang siapa yang sengaja melupakanku, maka dia benar telah mendurhakaiku, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wabil qada, dia ridha. Narda bil qada, dia ridha dengan ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Mestinya seorang mukmin dia harus menerima apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap apapun yang Allah berikan ada hikmahnya. Kita diuji dengan kesusahan, ini ada hikmahnya. Kita diuji dengan kemiskinan, ada hikmahnya. Allah pasti akan membalas dengan kebaikan-kebaikan. Yang penting kita sabar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa sabar dan syukur, maka kita tidak akan memiliki iman yang sempurna. Kemudian yang terakhir, bagaimana kita ini menjaga iman ini? Bagaimana kita membentengi iman ini? Karena syaitan tidak akan membiarkan seseorang itu selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia sudah bersumpah di hadapan Allah untuk menghancurkan manusia. Ka'ab al-Akhbar ini memberikan suatu solusi supaya seseorang itu senantiasa berada di dalam bentengnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga syaitan tidak bisa mengganggunya, sehingga syaitan tidak bisa mempengaruhinya. Al-Akhbar mengatakan, al-husunu lil mu'minin minasyaitan thalathun. Benteng untuk orang-orang mukmin yang menjadi suatu pertahanan dari gangguan syaitan ada 3. Yang pertama, al-masjidu husnun. Yang pertama adalah masjid. Li'annahu mahalludz dzakirin wal malaikah. Karena sesungguhnya masjid itulah tempat orang-orang berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat hadir. Malaikat ada di dalam masjid. Ketika seorang masuk ke dalam masjid, dia akan menemukan kedamaian, ketenangan. Karena masjid tempat yang paling suci, dijaga oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi di luar sana, mungkin kita banyak persoalan hidup kita, maka datanglah ke masjid. Salatlah, kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka masjid adalah benteng pertahanan yang terbaik dari gangguan-gangguan syaitan. Kemudian yang kedua adalah wa dzikrullah. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala husnun, adalah benteng. Zikir kepada Allah ini benteng. Tanpa ingat kepada Allah, maka kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ana 'inda dhanni 'abdi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku sesuai dengan sangkaan hambaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku bersamanya, kata Allah. Aku bersama dengan hambaku yang mengingatku. Selama kita mengingat Allah, maka Allah terus-menerus akan menjaga kita. Allah akan mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi hamba-hambanya, untuk mengangkat seluruhnya persoalan hidup kita. Kuncinya apa? Ingat Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingat, hanya dengan ingat kepada Allah, hati kita akan tentram, hati kita akan tenang. Ini janjinya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ilaha illallah kalami.
Kalimat la ilaha illallah adalah kalamku, kata Allah. Wa ana huwa, dan aku adalah dialah Allah. Man qala laha, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhala hisni, maka dia telah masuk dalam bentengku, kata Allah. Wa man dakhala hisni amina min iqab, barang siapa yang masuk ke dalam bentengku, maka dia akan aman. Aman dari siksaan Allah, aman dari berbagai macam keburukan-keburukan, dari gangguan-gangguan. La ilaha illallah hisni. Kalimat la ilaha illallah ini bentengku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapkan itu, maka kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa qiraatul Quran husnun, membaca Al-Quran. Ini benteng kita, ini pertahanan kita di akhir zaman ini. Jangan tinggalkan Al-Quran. Iqra'ul Quran. Sesibuk apapun kita, maka jangan lupakan Al-Quran, jangan tinggalkan Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu akan datang kepada kamu nanti di yaumil qiyamah untuk memberikan pertolongannya. Al-Quran akan menolong kita di dunia, di alam barzakh, dan nanti di yaumil qiyamah. Jadikan Al-Quran sahabat kita yang menemani kita. Jangan biarkan hari-hari kita tanpa membaca Al-Quran. Dan Al-Quran ayat di mana syaitan takut, khususnya ayatul kursi. Rasulullah SAW mengatakan, ketika kalian hendak tidur, maka bacalah ayat kursi, karena sesungguhnya syaitan itu tidak akan bisa mengganggu kalian ketika kalian membaca ayat kursi sampai di pagi harinya, karena Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk menjaga kalian dengan barakah ayatul kursi. Inilah benteng kita, karena begitu luar biasa menjaga keimanan kita di akhir zaman ini. Jangan lupakan masjid. Yang pertama, kita selalu di masjid. Cintai masjid. Dimanapun kita berada, hati kita terpaut dengan masjid. Kemudian kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah. Zikir adalah sesuatu yang paling mudah. Kita di mana saja boleh berzikir, sedang dalam keadaan membawa kendaraan, dimanapun, kapanpun, dalam keadaan yang bagaimanapun, kita mudah untuk ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian usahakan kita selalu membaca Al-Quran, sehingga kita akan selamat dunia dan di akhirat nanti, InsyaAllah. Ini ada hikmahnya, ada manfaatnya khususnya bagi kami. Dan insyaAllah kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita termasuk hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيني وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيني وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا واهدنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. اللهم اصلح شأننا وشأن المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وانصرنا على القوم الكافرين، وانصر سلطاننا وسلطان المسلمين، وانصر إخواننا إخوان المسلمين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.